mulai saja ya, Pak Ajis. Oke, sebelumnya share screen saya tampil ya? Cek, halo? Izin, share screen saya sudah tampil ya, Bapak, Ibu semuanya? Oke, baik. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta webinar Kaizen Manufacture Company yang terima kasih pada hari ini sudah disempatkan untuk hadir. Sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Safaria selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu mungkin ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Ajis Muslim selaku Direktur Utama PT Jidoka Sistem Indonesia, kemudian Bapak Wirawan Winarto selaku CEO Data Cakra sekaligus pemateri pada hari ini, kemudian kepada Bapak Rizky Ramadan selaku Project Manager ERP Odo, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Oke, webinar hari ini kami atau kita akan membahas terkait dengan Kaizen pada perusahaan manufaktur di Indonesia terutamanya ya. Kemudian izinkan saya untuk membacakan terkait dengan halo, iya, tes. Mohon maaf. Ya, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama ini ada opening dan introduction. Kemudian yang kedua ini acara intinya, yaitu webinar Kaizen Manufacture Company yang akan disampaikan oleh Bapak Wirawan Winarto. Kemudian ada user storytelling yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Ramadan. Kemudian nanti ada quiz dan terakhir ada penutup. Dan nanti mungkin ada informasi terkait dengan giveaway atau door prize-nya. Selanjutnya, ini informasi untuk e-sertifikat. E-sertifikat ini pertama harus mendaftarkan dulu ya di link yang sudah saya kirimkan juga di grup. Jika memang belum bisa, boleh dilengkapi nanti sore atau besok juga masalah. Silakan dilengkapi dulu karena ini untuk data sertifikat yang nantinya akan ditarik dari sini atau diambil dari sini. Untuk nama harap ditulis dengan benar ya Bapak Ibu, karena untuk sertifikat nanti akan diambil dari sini. Kemudian di sini ada informasi untuk door prize. Kita ada door prize nih, ada di 3 pieces untuk kaos, 3 pieces untuk tumbler. Ini untuk door prize siapa yang bisa atau siapa nanti yang akan bertanya, di sini akan mendapatkan door prize souvenir lah ya. Kemudian ada voucher diskon, ini untuk peserta yang menjawab kuis dari Bapak Wirawan Winarto nanti. Ini hanya untuk 3 peserta. Kemudian nanti seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan voucher diskon 50% untuk training fungsional dan teknikal Odo. Nanti yang berkesempatan untuk mendapatkan door prize ini bisa menghubungi saya atau nanti bisa di share ke grup. Oke, saya mendapatkan ini seperti itu ya. Mungkin itu sedikit informasi dari saya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi.
oleh Bapak Wirawan Winarto, sekaligus nanti ada diskusi, mungkin ada yang bertanya, nanti dibantu dijawab oleh Bapak Wirawan. Untuk itu kepada Bapak Wirawan Winarto kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Nurul ya. Saya coba share bentar. Ya, apakah sudah terlihat di layar share-nya? Bapak sudah. Sudah ya. Oke, selamat siang semuanya yang hari ini sudah hadir ya, di meskipun ini weekend gitu, tapi hari ini semoga aja kita bisa dapat beberapa informasi, insights baru ya, terutama terkait industri 4.0 dan bagaimana sih sebenarnya continuous improvement ya, perbaikan di sektor manufacturing itu bisa dijalankan atau di-achieve dengan adanya digitalisasi gitu. Nah, mungkin kurang lebih akan seperti itu. Dari saya sekitar 30 menit ke depan ya, mungkin 30 sampai 40 menit akan bicara tentang garis besarnya dari smart manufacturing dengan industri 4.0 gitu. Oke, perkenalan dulu Data Cakra ya, kami partner dari Jidoka ya, jadi kami berdiri di tahun 2020, tepat di tengah pandemi ya, ketika itu lagi banyak-banyaknya masa di mana kita harus monitoring, jaga jarak, dan seterusnya, remote computing ya, dan lain-lain. Nah, di situ Data Cakra berdiri melihat kondisi bahwa memang manufaktur di Indonesia itu sudah waktunya going to the next step gitu, enggak. Kita selama ini berada di manufaktur yang masih tradisional. Kalau orang bilang tuh industri 3.0 gitu ya. Nah, harapannya adalah dengan era industri 4.0 kami bisa membantu manufaktur untuk ikut masuk ke era yang baru ini gitu. Nah, saya sendiri sebelum di Data Cakra sempat bekerja di Microsoft gitu di Silicon Valley ya, mengembangkan beberapa perangkat software, terus kemudian saya bekerja di Samsung memimpin tim Smart TV waktu itu, dan dari situ saya masuk ke Intel memimpin tim IoT Internet of Things di Asia Pasifik. Jadi dari pengalaman di Microsoft software ditambah Intel dan Samsung yang hardware gitu, saya dapat beberapa kombinasi bahwa ini ada hal yang bisa dilakukan nih untuk Indonesia gitu. Nah, Data Cakra sendiri didirikan tahun 2020 setelah saya keluar dari Intel waktu itu. Kita fokus di sektor yang biasa kita sebut 3M, yaitu manufaktur, mining, dan militer. Jadi ini IoT tapi barangnya barang keras semua gitu. Ya kalau nggak pabrik, tambang, tentara gitu. Data Cakra sendiri sekarang isinya insinyur ya, lebih banyak insinyurnya, ada sekitar 60 insinyur, mechanical, electrical, dan informatika gitu. Kita ada di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Oke. Nah, kalau orang bicara industri 4.0, kadang kalau kita ketemu sama manajemen, itu pertanyaannya kan selalu bicara soal efisiensi gitu. Jadi kalau kita bilang, oh kita mau improve, mau invest nih dengan sistem industri 4.0 harganya 1M misalnya gitu. Berapa persen efisiensi yang bisa didapat? Kan pertanyaannya selalu seperti itu. Padahal itu sebenarnya adalah pertanyaan kedua. Gitu. Pertanyaan pertama itu seharusnya kita bicara dulu soal visibility, ya kan? Karena nggak mungkin kita bicara tentang efisiensi, tapi kalau kita tuh nggak tahu sebenarnya pabrik kita tuh spendingnya berapa sih, produksinya berapa sih, dan seterusnya gitu. Nah, dari sini Data Cakra berangkat untuk ngincar 3 macam benefit di industri 4.0. Benefit pertama adalah visibility, membuat apa yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ya, yang kedua adalah efisiensi, ya, meningkatkan
produksi tanpa dengan menurunkan total cost gitu. Dan yang terakhir productivity, yaitu meningkatkan total outcome atau output gitu. Nah, saya mungkin mau cerita dikit ya tentang industri 4.0 gitu. Jadi beberapa abad yang lalu gitu, ketika dunia ini masih belum industrialized gitu. Negara yang berkuasa di dunia itu kan Spanyol ya, yang mana mereka punya tambang emas di Amerika Latin banyak, kemudian Portugal dan Belanda yang menggarap rempah-rempah waktu itu. Nah, kemudian industri 1.0 itu muncul dan negara superpower seperti Spanyol, Portugal dan Belanda tadi itu digantikan oleh Inggris gitu. Nah, sejak itu transisi industri 4.0, revolusi industri itu seperti ada menunjukkan satu lompatan-lompatan besar. Dulu sebelum industri 1.0 ya, orang di musim panas di Eropa dan Amerika itu kalau ingin menikmati es, mereka itu harus beli es dari kutub. Jadi ada kapal yang berangkat ke kutub, mereka akan motong-motong es, kemudian esnya dikirim lagi ke sini. Pertama itu mahal. Yang kedua, hanya orang kaya yang bisa menikmati es di musim panas. Dan yang ketiga, kapal-kapal yang berangkat ini itu kan susah. Mereka harus nunggu arus air lautnya benar, menunggu arah anginnya benar, dan seterusnya. Karena kalau angin lautnya nggak sesuai, gitu, mereka nggak bisa berangkat ke kutub, nggak bisa pulang lagi, dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi industri 1.0 itu mengubah segalanya. Kenapa? Karena waktu itu ditemukan mesin uap. Mesin uap itu membuat kapal-kapal yang tadinya harus nunggu angin, jadi nggak perlu nunggu angin lagi. Karena dengan kapal tenaga uap, mereka bisa berangkat ke kutub kapanpun mereka mau. Jadi mereka berangkat ke kutub, potong-potong esnya, bawa pulang ke Eropa, bawa pulang ke Amerika. Gitu. Ketika industri 2.0 muncul, itu menggunakan listrik ya, munculnya listrik dan conveyor belt, orang yang tadinya dengan kapal uap tadi, nggak lagi laku. Kenapa? Karena muncullah pabrik-pabrik es gitu. Sekarang kalau orang mau bikin es, dia udah nggak perlu lagi kirim kapal ke kutub, dia cukup beli di pabrik es gitu. Di setiap kota ada pabrik es. Jadi ini cerita dari kakek saya dulu ya. Dia kalau mau beli es itu dia naik sepeda, kemudian ke pabrik es yang ada di pinggir kota, dia beli satu es balok, ditaruh di belakang sepedanya terus dibawa pulang gitu. Nah itu industri 2.0 ketika ditemukannya listrik dan conveyor belt. Industri 3.0 ya sekitar tahun 1970-an itu mengubah lagi lanskap industri. Yang tadinya orang beli es di pabrik es, kemudian mereka bisa beli es, mereka bisa bikin es di rumah masing-masing. Caranya dari mana? Dari kulkas gitu. Dengan munculnya kulkas ya. Dengan munculnya kulkas, orang cukup beli kulkas, bikin es di rumah dan nggak perlu lagi beli di pabrik es. Dan sekarang sebentar lagi kita masuk industri 4.0. Di industri 4.0 bahkan orang udah nggak perlu lagi ngecek kulkasnya kosong apa enggak. Misalnya telur di kulkas habis, otomatis sensornya mengidentifikasi dia pesan telur di Tokopedia. Misalnya seperti itu. Jadi ada satu lompatan-lompatan di setiap revolusi industri. Ya, jadi revolusi industri 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu bukan kapal yang lebih cepat, enggak. Bukan kapal yang lebih hemat bahan bakar, bukan. Ya, tapi di industri 0 kita menggunakan kapal layar, di industri 1 kapal uap, di industri 2 pabrik es, di industri 3 pabrik kulkas, di industri 4 smart refrigerator. Itu adalah lompatan yang dari industri yang sangat berbeda gitu. Nah, poinnya apa di sini? Poinnya adalah ketika kita mau masuk revolusi industri, kita udah nggak bisa lagi pakai cara-cara lama gitu. Kita nggak bisa improve ketika revolusi industri 1 ke 2, itu kan dari kuda berubah jadi mobil. Kita nggak bisa berpikir bagaimana sih kuda kita itu jalan lebih cepat. Bagaimana kuda ini makannya lebih sedikit. Bukan itu pertanyaannya. Tapi apakah ada sesuatu yang lain yang bisa menggantikan kuda? Gitu. Nah, di saat ini kita sedang mengalami masa revolusi industri 4.0, yang mana kejadiannya akan seperti itu. Dan di setiap revolusi industri, itu peta ekonomi dunia selalu ditulis ulang. Jadi kalau sebelum revolusi industri 1, itu kan Spanyol, Portugis, Belanda ya. Revolusi industri 1, Inggris. Revolusi industri 2 ketika listrik ditemukan, itu super powernya udah bukan Inggris lagi, tapi Amerika. Kemudian ketika revolusi industri 3, itu negara macan Asia mulai muncul ya. Hong Kong, Taiwan,
Jepang dan Korea. Nah, industri 4 ini kita menunggu negara berikutnya mana gitu, dan kita berharap Indonesia tidak akan ketinggalan di situ. Oke. Nah, ini kenapa poin ini digambarkan, intinya kita ingin menunjukkan bahwa ketika kita mau masuk ke industri 4.0, kita nggak bisa bergantung pada cara-cara lama gitu. Oke. Nah, ini saya mau show sedikit ya tentang apa sih yang dilakukan oleh Data Cakra gitu. Dari Data Cakra itu membangun visibility yang ada di pabrik-pabrik, yang ada di tambang-tambang gitu. Jadi segalanya sesuatu yang dulunya mesin-mesin pabrik itu harus dicek tiap sore, petugas harus datang mencatat berapa outcome dan seterusnya. Sekarang mereka cukup bikin buka HP, buka aplikasi, bisa cek, oh hari ini produksi sekian. Bayangkan Anda hari ini lagi kerja di pabrik, masuk lift, ketemu sama Pak Direktur. Pak Direktur nanya, hari ini berapa produksinya? Itu kan susah jawabnya kan. Hari ini berapa produksinya? Orang akan mikir, ya normal lah Pak, sekitar 95% dari biasanya, tapi nggak ada angka pasti gitu. Nah, dengan industri 4.0, kita bisa dapat insight dengan mudah. Kita keluarkan HP, tunjukkan saja, oh hari ini produksinya 5.000 unit Pak, sesuai real time di situ gitu. Nah, ini yang kita selama ini coba lakukan. Ini saya coba show dikit ya. Oke. Ini salah satu contoh aplikasi berbasis web ya yang digunakan untuk memonitor pabrik-pabrik yang ada di Bekasi, Karawang, Sidoarjo, Gresik ya, kemudian Batang, Maros juga di Makassar ya. Dia bisa bikin laporan rutin, nggak perlu dibikin manual, kita bisa bikin formatnya sendiri, tembakin di situ, langsung jadi semuanya. Expense listrik dari pabrik bisa kelihatan bulan ini berapa gitu, jadi nggak cuma percaya sama PLN aja gitu, tapi kita juga punya datanya gitu, ya. Bisa tahu expense dari setiap mesin, ya. Juga bisa memonitor warehouse, misalnya pabrik FMCG atau pabrik es gitu, untuk memastikan bahwa gudang es krimnya itu tidak terlalu panas misalnya. Bisa memonitor kendaraan yang ada di pabrik ya, berapa lama dia unloading, beberapa lama dia loading gitu. Jadi kita bisa tracking uh, seberapa efisien sih truk-truk yang ada di pabrik gitu. Termasuk asesmen terhadap pengemudinya gitu. Mereka SIM-nya udah habis atau belum, mereka dari mana aja hari ini, kemudian berapa lama unload gitu. Juga dikombinasikan dengan ERP ya, untuk production planning gitu. Juga termasuk waste management ya, untuk manajemen limbah ya, mengecek kondisi air pembuangan gitu, kemudian berapa banyak limbah cair yang dikeluarkan, kondisi polusi udara di sekitar pabrik ya, itu juga bisa dimonitor gitu. Dan ini bisa diakses dari manapun selama ada internet ya. Kemudian juga bisa diakses oleh siapapun yang dikasih akses gitu. Jadi nggak harus datang ke pabrik satu-satu. Kalau mau saya dari kantor pusat mau mengakses banyak pabrik yang ada di Bekasi, Karawang dan seterusnya, mereka cukup buka aplikasinya saja gitu.
Ini salah satu solusi untuk monitoring kebakaran hutan waktu itu di kebun kelapa sawit ya, gitu. Itu juga diintegrasikan di sini. Ya. Oke, jadi kalau garis besarnya adalah apa yang dilakukan Data Cakra itu sebenarnya membuat apa yang selama ini tidak terlihat menjadi terlihat, gitu. Nah, salah satu kasusnya apa? Kasus yang pertama itu mesin monitoring. Jadi gimana kita bisa memonitor mesin apabila mesin itu produksinya berapa banyak hari ini. Predictive maintenance. Apakah mesin ini menunjukkan tanda-tanda mau rusak? Ya, kalau mesin mau rusak itu biasanya kan nggak langsung rusak, dia akan mulai aneh dulu. Pertama apa? Getarannya mungkin aneh dulu. Kedua, powernya mungkin. Ya, powernya naik turun, ampernya naik turun, dan nggak jelas gitu. Ketiga, suhu. Biasanya suhunya mulai naik, atau mungkin kelembabannya gitu ya berubah gitu. Nah, itu juga tanda-tanda. Dan yang terakhir, kalau udah mulai berasap, mulai kebakaran, nah itu udah mulai kena gitu. Nah, harapan kita adalah sebelum mesin rusak gitu, kita tahu lebih awal. Caranya bagaimana? Kita punya sensor-sensor yang bisa mendeteksi getaran. Nah, sistem dari Data Cakra ini dia bisa mengidentifikasi apabila ada anomali. Itu getarannya normal seperti ini, tiba-tiba hari ini kok getarannya tinggi ya, gitu. Bisa dicek nggak nih? Ada apa gitu? Suhunya biasanya seperti ini, siang hari naik, malam turun. Tapi kok hari ini naik, malam nggak turun nih, malam makin naik lagi. Nah, berarti ada masalah gitu. Jadi dia membandingkan pola normal dengan pola yang sekarang gitu. Kalau pola sekarang tidak sesuai dengan pola normal, maka akan keluar deklarasi bahwa oh ini ada kemungkinan rusak gitu. Nah, ini salah satu contoh yang kita buat ya selama ini untuk beberapa pabrik yang ada di daerah Bekasi. Selain itu, kami juga punya sensor untuk energy consumption ya, energy monitoring, stabilitas listrik ya. Saat ini kan banyak pabrik yang hanya bergantung ke laporan PLN saja gitu. Kalau PLN bilang kita listriknya 100 juta bulan ini, ya percaya aja gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu kayak setiap mesin tuh berapa sih listriknya gitu, misalnya, ya kan. Kita nggak pernah tahu setiap gudang itu berapa, setiap pabrik berapa. Tidak ada data yang nge-breakdown di level itu gitu. Nah, yang dilakukan oleh kami adalah kami membantu analisa supaya lebih detail. Kenapa? Karena hanya dengan level detail itu kita bisa mengefisienkan bagian-bagian tertentu. Gitu. Karena kalau kita tahunya satu pabrik konsumsi listriknya 100 juta per bulan, terus kita mau efisienkan, ya kita paling nggak, yaudah deh tolong deh matiin TV-nya, tolong dong matiin listriknya, nanti kalau orangnya lagi dikit AC-nya nggak usah nyala, paling gitu aja. Tapi kita nggak pernah tahu bagian paling detail itu sebenarnya mesin yang ini tuh seboros apa sih gitu. AC yang ini seboros apa sih dan seterusnya. Ya. Selain itu juga ada waste management ya, monitoring wastewater, terus kemudian monitoring polusi asap gitu. Ini biasanya kalau punya tanggung jawab ke Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Ini banyak digunakan di area tambang. Jadi mereka hampir setiap tahun mereka tuh harus kasih laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup bahwa oh limbah kami seperti ini loh. Oh apa polusi udara kami seperti ini loh gitu. Nah, uh, expense seperti ini itu selama ini hanya dilakukan secara manual gitu. Setiap kali menjelang pemeriksaan mereka akan jalan, kemudian mereka cek semuanya di situ gitu. Padahal kan nggak bisa begitu gitu. Kenapa? Karena kita harusnya punya data secara konsisten setiap tahun gitu. Setiap saat real time itu ada data, oh hari ini jam sekian polusinya sekian, besok polusinya sekian dan seterusnya gitu. Nggak bisa setahun sekali hanya dicek gitu. Nah, ini yang kita juga bantu klien-klien yang ada di manufacture dan mining untuk manajemen limbah. Ya, ini kalau dilihat di sebelah kanan itu ada Copilot ya. Copilot itu salah satu solusi kami. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan ChatGPT ya. Jadi kami mengadopsi sistem yang serupa. Kebetulan karena saya dulu di Microsoft ya, kami kerjasama juga dengan Microsoft untuk mengembangkan satu sistem yang mana kalau kita butuh analisa itu kita tidak lagi melakukan query. Jadi nggak ngeklik tombol atau gimana, tapi kita bisa langsung prompting gitu. Prompting aja ketik misalnya saya mau tahu mesin mana saja yang anomali bulan ini. Ketik di situ dia akan langsung keluar datanya gitu. Nah, ini adalah salah satu kemudahan yang bisa diberikan oleh industri 4.0 gitu. Oke.
Oke, untuk ini kita juga punya solusi water level monitoring ya. Water level monitoring itu lebih digunakan untuk mendeteksi tandon, sebenarnya tandon-tandon bahan kimia gitu. Jadi selama ini petugas itu kan naik ke tandon kimia tiap pagi, buka tutupnya, kemudian dicek masih nggak sih airnya gitu. Nah, dengan adanya sensor ini, kita bisa tahu kapan sih mereka akan habis gitu. Jadi petugas itu nggak perlu lagi naik turun. Bayangin kalau tandonnya ada 100 gitu kan. Sehari aja naik turun 10 menit bisa habis 1000 menit gitu. Hanya untuk ngecekin itu. Berapa banyak orang yang harus kerjain seperti ini ya kan. Nah dengan adanya sensor kita bisa tahu secara real time gitu. Mau tahu kondisi sore ini berapa, siang ini berapa, besok berapa, dan seterusnya. Itu ada ramalan dan seterusnya gitu. Nah, selain itu kami juga memonitor fleet ya, fleet atau kendaraan-kendaraan yang ada di area tambang maupun di area pabrik gitu. Lokasi GPS-nya ada di mana, kemudian bensinnya seberapa, sopirnya ngebut nggak, ngerem mendadak atau tidak gitu. Nah ini tingkah laku dari driver itu bisa di log gitu. Jadi ada lognya. Nah dari lognya itu nanti kita bisa gunakan sebagai analisa. Misalnya, oh driver ini menurunkan barang pada tempatnya atau tidak gitu misalnya. Salah satu klien kami pabrik semen ya, itu sering sekali sopirnya menurunkan barang, itu tidak pada tempatnya gitu. Jadi misalnya pengiriman ke Bandung, dia malah jual di Jogja misalnya gitu. Ya dari Gresik jual ke Jogja, harusnya turun di Bandung. Akhirnya dia jalan kosong sampai Bandung, di Bandung kehabisan stok gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa diidentifikasi. Salah satunya kita punya sistem ya, sistemnya itu dia bisa buka apa ada magnetic door yang mana kalau tiap kali pintunya dibuka itu dia akan ngirim lokasi GPS. Jadi kita bisa tahu sopir ini buka pintu di mana saja gitu. Oke. Nah, selain itu yang terakhir kami juga punya aset manajemen ya. Aset manajemen ini lebih ke arah untuk managing aset yang ada di gudang yang sifatnya high value. Jadi seperti spare part mobil, klien kami juga ada yang punya ini butik ya, batik ya. Batiknya itu di butik itu dia sekitar 7 jutaan satu batik gitu, batik mahal gitu. Nah, dia ingin mendeteksi apakah barang ini masih ada atau enggak gitu. Karena suka suka hilang itu. Batik yang mahal-mahal gitu kan sering hilang gitu. Nah, kita gunakan konsep RFID untuk memudahkan scanning ya. RFID selama barangnya bukan metal, bukan air, kita bisa bantu detection-nya gitu. Oke. Nah, ini salah satu dashboard-nya juga. Jadi tinggal pakai sudah saja udah ada informasi secara mendetail yang kita bisa approach gitu ya. Jadi mulai dari berapa banyak keluar masuk, stock of name result seperti apa, kemudian tren gudang, utilisasi gudang berapa persen dan seterusnya. Gitu. Nah, itu kurang lebih solusi dari Data Cakra ya. Jadi kami punya energy monitoring, mesin monitoring, water level, waste management, monitoring untuk fleet, untuk aset juga. Semuanya ini bisa digabungkan jadi satu di satu platform. Jadi kalau misalnya pabrik dari Bapak Ibu ya, itu ada kebutuhan untuk water level monitoring, atau pabrik dari Bapak Ibu butuh fleet management atau apa, itu bisa aja satu kemudian ke sini. Kalau butuh semuanya juga bisa gitu, dijalin ke satu gitu ya. Jadi kami menyediakan mulai dari sensor ya, gateway, network juga ada untuk LoRa, tapi kalau nggak pakai LoRa nanti pakai WiFi atau pakai radio juga bisa ya. Dan di ujung udah ada platformnya, jadi tidak perlu mengembangkan platform dari nol gitu. Nah, oke. Nah, ini kurang lebih beberapa yang pernah kami lakukan ya. Ini di Balaraja dan Majalengka gitu. Kami pernah monitor 600 mesin pabrik yang ada di precast ya, sistem precast, pabrik precast gitu. Dan ini memonitor aktivitas mesin sekaligus memonitor expense energinya gitu. Kemudian ini di pabrik kertas ya, kita juga pernah memonitor jadi satu pabrik kertas ini dia membeli kertas dari vendor-vendor gitu. Cuman vendor-vendor ini suka nakal gitu. Jadi kertasnya dibasahin dulu, disiram air supaya lebih berat. Ketika pabrik kertasnya beli kertas dari vendor ini, dia ditimbang kan, ternyata lebih berat gitu. Nah, tapi semakin lama mereka ngerasa, wah ini nggak bagus nih kalau gini. Nah, kami bikin alat semacam tombak gitu. Tombaknya itu bisa ditusukkan ke kertas tadi dan dia mendeteksi kelembabannya. Jadi kalau terlalu lembab, truknya ditolak gitu. Tapi kalau dia kelembabannya sudah cukup baru ditimbang. Nah, di timbangannya juga terhubung ke IoT. Jadi otomatis orang bisa manage kelembaban dan bobot itu langsung dari aplikasi handphone gitu.
Kemudian kami juga punya visitor truck monitoring ya, terutama untuk truk-truk vendor yang masuk ke lokasi pabrik, itu bisa dideteksi truk ini berhenti di mana aja, kemudian berapa lama dia unload, sopirnya siapa, dan seterusnya. Ini juga di area tambang, ini digunakan kamera kecil ya, dipasang di kendaraan tambang atau di kendaraan survei gitu, untuk ngemonitor secara otomatis kondisi jalan tambang. Jadi kalau ada lubang di jalan ataupun ada polisi tidur, ada jalan yang ambles dan seterusnya, itu kameranya secara otomatis mengidentifikasi lekukan-lekukannya itu gitu. Jadi ini kami desain dengan AI gitu. Kemudian juga ada yard management ya, ini untuk managing yard. Jadi truk-truk yang parkir mana aja, slot yang kosong mana aja. Jadi kalau ada kendaraan masuk, dia langsung diarahkan masuk ke parkiran A5 misalnya gitu, A5 kosong, oh parkiran B penuh gitu. Jadi mereka akan di-manage itu, dan ini secara otomatis by system, karena di setiap titik kita pasangin sensor, jadi akan ketahuan titik mana aja yang masih kosong dan titik mana yang penuh gitu. Nah, kurang lebih dari saya seperti itu ya, ini sekitar teaser trailer aja gitu, gambaran umum tentang apa yang bisa dilakukan di industri 4.0 dengan solusi-solusi IoT gitu. Nah, kami sendiri sepenuhnya customized solution, jadi kalau Bapak ada kebutuhan atau Bapak Ibu ada kendala atau pain ya selama ini di pabrik, mungkin bisa didiskusikan kepada kami gitu. Kami bisa bantu untuk solutioning gitu. Nanti bisa juga email langsung ke sini ya, reza@datacakra.com, bilang saja ini kliennya Jidoka gitu. Kami nanti akan koordinasi dengan tim Jidoka untuk membantu Bapak Ibu membereskan masalah yang ada di sana gitu, atau menawarkan solusinya gitu. Nah, mungkin dari saya itu dulu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke, terima kasih Pak Wirawan Winarto atas materi yang disampaikan, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan ini. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh bertanya, Bu Nurul? Iya, Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Wirawan Winarto. Siang, Pak. Iya, saya Abdi Rama, Pak. Ini menarik sekali terkait dengan solusi yang diberikan oleh Data Cakra yang komprehensif ya. Hampir seluruh sektor dimainkan. Industri 4.0-nya lengkap lah gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat sekilas ya, itu customer-nya itu level corporate, large corporate itu. Apakah seperti itu? Ataukah bisa untuk middle class lah untuk korporasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada yang menarik juga karena terkait dengan network-nya menggunakan LoRa. Nah, LoRa kan mungkin barangkali cocok untuk yang outdoor ya, untuk yang field outside lah ya. Misalnya untuk monitoring tadi itu mungkin barangkali ada truk atau mungkin juga adalah alat-alat berat yang dioperasikan di terminal atau di pelabuhan. Nah, apakah LoRa ini memang bisa untuk digunakan memonitor, misalnya kita punya tools IoT yang dipasang di alat berat yang berkeliling di dalam terminal port, kan itu ada banyak ini nih, banyak kontainer yang stack-nya itu atau tingginya itu sekitar mungkin 4 atau 5 stack gitu ya. Nah, itu kan terhalang. Apakah LoRa masih bisa mentransmit, misalkan ada sensor terkait dengan heat mesin atau mungkin getaran dari mesinnya dan seterusnya tadi itu. Nah, saya kira mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Pak Wirawan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Abdi. Saya langsung jawab aja ya. Untuk ini sebenarnya apakah bisa untuk kelas middle? Jadi memang awalnya Data Cakra itu muncul untuk corporate yang enterprise awalnya, tapi sekarang kita udah mulai banyak juga Pak klien dari kelas yang middle ya. Untuk kelas yang middle mungkin biasa mulai dari energy monitoring, mesin monitoring, sama untuk ini
deteksi environment, jadi kulkas dan sebagainya gitu. Jadi untuk memastikan kondisi yang ada di gudang penyimpanan itu suhu dan kelembabannya udah benar gitu. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah benefitnya apa dengan data cakra ini untuk solusi rapid sense kami ya untuk kelas yang middle adalah tidak perlu mengembangkan aplikasi lagi karena biasanya kalau klien yang enterprise yang klien besar itu selalu bilang oh ini saya nggak mau aplikasinya begini, saya mau aplikasinya disesuaikan dengan perusahaan saya kan gitu. Nah untuk middle tentu saja bisa, tapi menggunakan aplikasi yang default gitu Pak biasanya. Itu harganya juga akan jauh lebih murah gitu. Jadi apakah memungkinkan? Ya jawabannya memungkinkan sekali. Jadi kebetulan sudah 1-2 tahun terakhir ini banyak yang dari kelas menengah dan targetnya memang kami mengarah ke sana gitu. Kemudian LoRa kan biasa untuk outdoor ya betul karena LoRa itu salah satu keunggulannya kan jarak ya gitu. Tapi LoRa memang bisa juga digunakan untuk indoor Pak. Beberapa kali di pabrik kertas kami gunakan untuk indoor juga. Tapi memang LoRa itu jauh lebih efisien kalau pabriknya itu sifatnya pabrik yang outdoor gitu. Jadi yang banyak tumpukan kertas di luar, terus kemudian mungkin pengolahan sawit gitu ya, itu lebih cocok. Nah kalau untuk indoor kami juga punya alternatif, jadi bisa menggunakan radio juga, radio ataupun wifi gitu. Jadi kalau memang di kawasan pabrik ini wilayahnya relatif kecil gitu ya, dan dia butuh data yang lebih reliable, kita bisa alternatifnya bisa radio, bisa wifi, bisa juga kabel gitu. Kabel jauh lebih stabil gitu. Jadi itu memungkinkan karena kami fully customizable Pak gitu. Oke. Oke, apakah cukup itu Pak? Sementara cukup Pak, nanti mungkin nanya lagi Ya. boleh ya. Oke, boleh silakan Pak. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Jika tidak bisa open mic, silakan di kolom chat, tidak masalah. Oh ya, silakan Bapak Saifuddin ya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Moderator dan Pak Wirawan ya. Jadi saya sangat tertarik juga Pak dengan paparan data cakra karena memang benar kata Pak Abdi sangat komprehensif ya. Karena memang saya lihat usernya ya high level ya dari military terus pertambangan seperti itu. Nah di sini saya sebenarnya dari edutik.id gitu ya. Jadi memang fokusnya di bidang integrasi juga. Nah sini saya belajar sih dari data cakra gitu ya. Nah saya penasarannya tadi kan dibilang customize untuk solution gitu ya Pak. Memang apakah data cakra itu fokusnya ke aplikasinya atau ke perangkatnya atau memang semuanya all in kayak gitu ya? Karena kalau kita sih untuk saat ini itu bagian hardware-nya gitu Pak dari perangkatnya gitu. Biasanya kita menggunakan energy monitoring system brand-brand yang Schneider, Honeywell dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita biasanya itu untuk monitoring energi solar panel Pak. Jadi dari beberapa inverter tersebut kita energi monitoring, tapi datanya itu kita send ke developer, belum kita develop sendiri seperti itu. Nah ini saya penasarannya data cakra ini memang fokusnya di apps-nya atau memang all in kayak gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi kalau data cakra memang kita konsepnya end to end sebenarnya Pak. Jadi dari ujung edge ya gateway, kemudian network sampai ke dashboard. Cuma kami memang tidak memproduksi sendiri dalam artian semuanya produksi sendiri enggak, tapi lebih ke arah customize gitu. Jadi misalnya kalau Bapak biasa pakai Schneider, kami juga pakai itu Schneider, Elmeasure gitu, Siemens ya. Tapi kadang kan pabrik ini nggak terlalu cocok gitu. Nah, kita bisa bikin adapternya lagi di tengah-tengahnya, yang mana adapter itu menyesuaikan datanya misalnya dengan kebutuhan yang lain gitu. Atau mungkin data dari Schneider tadi kita bikin inside AI-nya gitu. Jadi kami membangun dari apa yang sudah ada, tapi kami customize supaya sesuai banget dengan kebutuhan dari masing-masing klien gitu. Jadi kami ngakunya end to end gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan dari sisi Bapak udah punya nih energi meternya gitu ya, power meternya pakai Schneider gitu, tapi mau butuh apakah kita bisa ekstrak insight dari sini, kami bisa bantu juga gitu. Jadi kami bisa desainkan semacam dashboardnya, kemudian desain laporannya, reporting sistemnya dan seterusnya gitu Pak.
Oke, cukup jelas sih Pak, karena memang kami basicnya sih dari elektro ya, yang berkecimpung di bidang IoT seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, Pak. Silakan Bapak Debi atau Ibu Debi. Ya. Selamat siang Pak Wirawan. Ya, siang Pak. Untuk perusahaan kami kan masih udah mulai concern lah ke arah monitoring yang real time ya. Selama ini kan kita kalau mau ngecek kan ngecek manual tuh Pak. Ke cabang atau ke head office kita harus ngecek manual. Untuk langkah awal kita memulai memonitoring secara sistem ya Pak, itu kita mulai dari mana ya mungkin Pak? Mungkin ada insight dari Pak Wirawan. Oke, ya. Jadi salah satu goal-nya Data Cakra itu memang making the first step to Industry 4.0. Jadi kalau kita bicara industri 4.0 itu kan kompleks ya, banyak ya. Kadang perusahaan-perusahaan tuh pengen masuk ke sana tapi bingung langkah pertamanya dari mana. Jadi goal dari industri 4.0 itu ujung paling akhir adalah productivity tadi. Tapi kalau kita tanya langkah pertamanya apa, itu selalu visibility. Jadi apa yang selama ini tidak terlihat dan kita pengen jadi kelihatan gitu. Atau apa yang selama ini tidak terlihat, kita susah dapat datanya tapi kita pengen kelihatan. Nah, yang paling simple, paling awal itu biasanya energy monitoring ya, atau monitoring limbah, polusi dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua monitoring mesin. Itu biasanya itu, Pak. Kenapa ini yang biasa dilakukan? Karena pertama resikonya lebih rendah. Monitoring itu resikonya lebih rendah. Kalau kita masuk industri 4.0 langsung otomasi, biasanya beresiko juga kan AI gitu ya. AI tiba-tiba semua mesin jalan sendiri, kadang dari pabrik kurang terlalu berani untuk ngambil resiko seperti itu. Jadi langkah pertama biasanya monitoring, dan monitoring apa? Itu mesin, energi dan lingkungan. Itu tiga hal yang paling umum gitu, yang paling banyak ya. Berikutnya mungkin gudang dan kendaraan gitu Pak. Baik Pak, mungkin ada tambahan pertanyaan Pak. Perusahaan kami kan baru mulai mau membangun pabrik ini Pak. Nah, untuk alatnya sendiri nanti dari Data Cakra atau gimana ya Pak? Soalnya peralatan kami itu udah agak tua sih Pak. Jadi belum support untuk teknologi-teknologi terbaru sih sepertinya. Apa nanti ada solusi untuk sensornya atau gimana nanti itu? Oke. Kalau ini kita di IoT itu ada konsepnya greenfield sama brownfield ya Pak. Kalau greenfield itu sesuatu yang belum ada, kita bangun bareng-bareng dari bawah, itu biasa lebih mudah gitu. Tapi kalau brownfield itu barang yang udah ada gitu, bahkan kalau biasa di perusahaan Jepang ya, itu ada barang yang udah dari tahun 70-an gitu, mesin-mesin dari tahun 70 yang masih pakai analog gitu, dan kita harus monitor itu gitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kita akan berikan custom sensor sendiri gitu. Jadi nanti kita akan cek kebutuhannya seperti apa, kita akan analisa apakah memungkinkan apabila ini datanya ditarik gitu, diekstrak gitu. Jadi misalnya Bapak punya pabrik nih, pabriknya tapi mesinnya masih pakai yang analog gitu. Nah, kita mau data yang analog ini masuk, kan otomatis apakah kita mau pasang sensor atau mau kita pasang infrared atau kamera yang mengidentifikasi jarumnya ada di mana gitu. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya, cukup terbuka untuk itu gitu. Nah, untuk ini barangnya kami nanti akan identify satu-satu gitu Pak. Jadi kebutuhannya seperti apa nanti kita diskusikan sama-sama, bisa ya, mungkin Jiduka juga bisa bantu untuk analyze gitu sejauh mana kebutuhannya gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Wirawan. Oke. Ini ada pertanyaan, izin Pak Wirawan di kolom chat. Oke, untuk data-data yang diambil ini apakah dilempar ke cloud atau di on-premise ya. Jadi ini gini, kami secara default itu sebenarnya kami punya cloud.
gitu. Karena kebetulan Data Cakra itu partnernya Microsoft. Jadi kalau partner Microsoft untuk IoT di Indonesia itu cuma satu, gitu. Untuk industrial IoT cuma kami gitu. Jadi kalau apapun yang dilempar itu untuk apa ya, insight, manipulasi data, kemudian untuk enriching, kemudian untuk filtering dan seterusnya itu dilakukan di cloud kami, itu yang lebih mudah. Cuma kita juga realistis Pak, dalam artian customer besar itu biasanya nggak akan mau gitu. Kayak misalnya Coca-Cola, Astra ya, kami pernah ngerjain di sana juga. Mereka pasti udah punya sistem sendiri, punya server sendiri. Jadi untuk hal itu kami bisa akomodir juga. Jadi kalau misalnya Bapak udah punya server sendiri gitu dan mau datanya masuk di situ, itu juga bisa gitu. Cuma ini ada plus minusnya gitu. Plus minusnya biasanya kalau yang di server kami itu manajemen softwarenya dan sebagainya itu udah include gitu. Tapi kalau yang di servernya Bapak berarti kalau ada masalah harus ada on call gitu. Setiapnya kalau ada masalah call dulu kami akan datang gitu. Nah, cuman ya itu lebih amannya adalah kedaulatan data kan gitu. Datanya lebih aman karena ada di on premise masing-masing gitu aja sih. Gitu. Jadi ada plus minusnya, mau yang lebih praktis atau mau yang lebih bisa dikontrol sendiri gitu, Pak. Dua-duanya kami available gitu. Oke, Bapaknya Pak Proton atau itu nama perusahaan sudah terjawab Pak? Mungkin bisa dibalas di kolom chat juga. Oke. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Raja Mediaka. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang Pak Wirawan. Ya, tadi sebelumnya saya mohon maaf tadi sempat telat join, tapi sedikit tadi saya udah sempat dengar apa yang disampaikan Pak Wirawan. Nah, mohon izin juga, sebelumnya perusahaan kami itu bergerak dalam bidang manufaktur juga Pak. Jadi kita bergerak dalam bidang manufaktur specialty chemical. Nah, yang dimana pasar kami itu rata-rata customer itu adalah tambang. Nah, ada beberapa permintaan dari customer kita memang kita itu belum sampai ke level monitoring debit air sama pH yang ada di sana, Pak. Karena memang kita ada satu produk yang water treatment yang itu fungsinya untuk untuk ini ya, penjernih air, yang dimana limbahnya itu kan kita nggak bisa main langsung keluarin limbah ya. Nah, kita kemarin itu ada permintaan, awalnya sih pengen monitoring, jadi kita biar tahu di sana levelnya itu seperti apa. Tapi setahu saya Departemen R&D ini ada satu kebutuhan, dia pengen automation-nya Pak. Nah, kira-kira kalau dari Data Cakra itu sendiri, level automation itu bisa nggak? Automation itu automation injection Pak. Jadi dengan dosis tertentu nanti si produk kita tuh bisa keluarin gitu. Gitu kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Raja ya. Kalau dari kami sebenarnya untuk hal itu bisa dan itu custom Pak, tapi ya kebetulan kami juga lagi mengerjakan sesuatu yang mirip di salah satu bendungan di Sulawesi Selatan gitu. Kasusnya juga seperti itu. Jadi kalau debit tertentu atau gimana dia harus buka pompanya gitu ya. Terus kemudian ada juga yang dari agriculture-nya ya. Ya kalau kondisi air tertentu dia setiap momen tertentu dia harus kirim harus kasih makan atau mungkin apa di kolam ikan gitu. Nah, itu untuk automation seperti itu kami juga handle, tapi ini sifatnya akan sangat custom gitu. Itu bisa juga gitu, Pak. Oke, Pak. Berarti kemarin kan itu kalau nggak salah tantangannya itu masalah internet. Terus tahu saya kan sekarang udah ada Starlink. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana, Pak? Pakai Starlink juga atau gimana? Karena kan tantangan di sana tuh biasanya memang internet ya. Susah sinyal dan sebagainya gitu. Kebetulan Starlink kami juga pakai tuh Pak di tambang batubara gitu ya, baru satu kali sih sebenarnya kita pakai Starlink ya. Jadi kalau di tambang batubara solusinya tuh either radio ya atau LoRa ya. Kemudian belakangan ini kita untuk tracking vessel kita pakai Starlink, jadi kendaraan ini tongkang batubara ya itu pakai Starlink. Atau dulu itu salah satu partner telco kita itu mereka bikin mobile BTS gitu. Nah, itu juga pernah ada di salah satu tambang batubara paling besar di Indonesia ya. Waktu itu mereka bikin BTS yang
di mobile gitu, jadi bisa digeser-geser sambil jalan gitu. Itu juga bisa. Jadi untuk Starlink kami possible juga open gitu, Pak. Oke Pak, baik Pak, menarik sih. Nanti coba saya diskusin ya sama R&D karena emang ini ranahnya R&D sih. Nanti kalau misalkan ada tindak lanjut mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut Pak. Terima kasih Pak. Siap, boleh Pak. Oh iya. Oh ya, itu Pak Abdi ada pertanyaan juga ya di Ya, ya, di silakan. grup ya. Oke. Oke, di chat. Oke. Nah, untuk IoT yang dipasang di ini ya, berarti di kontainer. Ini kontainernya kontainer itu kan kontainer kapal yang besar tuh ya. Isunya Wah, gini, Pak. sorry, Kalau bukan Pak. Itu oh bukan. dipasang di alat container handlernya. Dia itu kan berkeliling tuh Oh, untuk ngangkat dan menurunkan kontainer. Kan dia berkeliling di antara blok-blok oh, kontainer. Nah, pastikan ya, nanti kan ya. ada servernya mungkin ditaruh di mana di kantornya, sehingga nanti kan transmit data tuh. Nah, apakah Ya. kehalang dengan tumpukan konten tadi itu menjadi masalah atau ada solusi lain? Oke. Nah, ini kita harus lihat sih, Pak, harus lihat lapangannya sih. Saya nggak berani menjamin juga, karena kebetulan ini di Batam kita pernah juga kasus yang serupa ya, dan memang harus diubah layoutnya gitu. Untuk ini, kalau layoutnya mendukung bisa, tapi kalau ternyata terlalu mepet gitu ya, sampai nggak bisa masuk sinyal ya susah, gitu aja. Tapi yang ini harus di-track dulu di sana, gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk AI Copilot, ini opsinya ada dua, Pak. Mau pakai Azure ya, kalau Azure itu API-nya berbayar. Benefitnya apa? Benefitnya dia lebih detail, datanya lebih detail, ChatGPT kan lebih bagus ya gitu, dan seterusnya. Nah, tapi kalau memang mau kedaulatan data, nggak pengen datanya itu keluar kemana-mana gitu ya, misalnya, oh datanya mau sendiri, tapi kita harus nge-training semuanya sendiri juga bisa gitu. Jadi on-premise juga kami dukung Pak gitu. Jadi nanti bisa menggunakan dataset yang di training di internal perusahaan tadi, Pak ya? Bisa, bisa. Itu butuh berapa lama itu, Pak? Tergantung Pak, tergantung banget ininya. Pertama tergantung seberapa akurasinya, kedua tergantung kasus, dan yang ketiga tergantung jumlah data gitu. Kami itu kemarin implementasi untuk getaran mesin ya, itu 6 bulan mulai bisa dipakai. Tapi akurasinya masih sekitar 80% untuk memprediksi kerusakannya. Itu baru setelah 2 tahun, itu baru 92%. Jadi mulai layak itu setelah 2 tahun gitu. Jadi itu supervise training, Pak ya? Iya, supervised training. Jadi setiap kali mesin ada kerusakan, ada petugas yang nandain, ditandain ini rusak tanggal segini, jam segini gitu. Nanti dari kerusakan itu dibandingkan dengan kondisi getaran pada waktu itu, kondisi suhu, kondisi energi ya, semuanya digabung jadi satu. Kemudian AI-nya akan bikin analisa bahwa kondisi apa aja yang menyebabkan kerusakan gitu. Kalau untuk IoT device yang ada di pabrik maupun di alat, itu begini Pak, kalau untuk pabrik-pabrik itu kan relatif, misalkan pabrik-pabrik spare part di daerah wilayah Kerawang, Cikarang dan seterusnya itu kan spare part untuk mobil-mobil kendaraan Jepang, kan gitu. Nah, mesinnya rata-rata sudah otomasi ya, sudah automation machine lah ya, dan mereka sudah punya semacam dashboard untuk alat ukur yang tadi Bapak sampaikan, ada OII macam-macam tadi itu. Nah, tapi kan mereka kan terkunci itu, dikunci, tidak bisa dibaca, data loggernya nggak ada kan gitu. Nah, solusi ini juga terjadi untuk alat berat yang tadi saya sampaikan di container handler gitu ya, misalkan itu entah Kalmar, entah itu Sani, entah itu Connect Crane dan sebagainya itu. Mereka punya dashboard yang ngebaca sensor-sensor yang ada di alat mereka kan gitu. Tapi begitu kita mau ngambil datanya nggak bisa, harus melalui mereka sehingga nanti akan berbayar. Nah ini solusi untuk situasi kayak ginian, di mana kita akan ingin kontrol alat berat yang ada di seluruh pelabuhan tadi itu, atau kalau di pabrik, misalkan ada 30 katakanlah mesin gitu ya,
Nah itu kan saat ini kan mereka kan merecord satu persatu, ngelongokin apa namanya per mesin dashboardnya dilihat kayak apa, direcord, dikumpulin terus dianukan. Nah itu gimana solusinya Pak? Oke, ini kejadiannya umum sih Pak sebenarnya. Kalau yang ditambang ya umumnya itu kayak mesin-mesin dari Inggris gitu ya, itu kalau kita ambil datanya itu garansinya hilang. Jadi banyak yang ditambang itu mereka nggak berani gitu. Ini juga kemarin kita sempat datang ke salah satu perusahaan Amerika ya, perusahaan minuman gitu, dan dia juga sama kasusnya. Jadi di mesin-mesin minuman itu mereka udah kunci itu datanya. Jadi kalau datanya mau ditarik lagi ya harus bayar ke providernya. Memang itu jualannya mereka gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini solusi yang kita bisa kasih biasanya adalah kita extend sensor sendiri gitu, Pak. Jadi contohnya untuk botol minuman ya, itu kita mau pasang sensor untuk deteksi tekanan gas yang ada di setiap minuman karbonat gitu. Nah, itu kita harus pasang sensor sendiri waktu itu gitu. Jadi setiap ditekan gas langsung diukur di situ gitu, ketinggian airnya seberapa itu dengan kamera dan seterusnya. Jadi solusi yang dilakukan adalah kita extend sensor sendiri. Itu pertama. Yang kedua ya mau nggak mau bayar lisensi ke pemilik mesin sih Pak. Kemudian datanya di-share lewat API gitu. Itu jarang ya, tapi biasanya mereka masih open untuk itu gitu. Biasanya mereka masih open gitu. Memang ini agak susah ya, kalau ditutup kita nggak bisa apa-apa sih gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu semuanya. Oke. Mungkin Pak Wiran ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa menyusul saya nanti di sesi-sesi setelah pemateri kedua. Kalau dari saya mungkin itu saja sih. Jadi kami selalu berangkat dari pain of the customers ya, karena kalau kita bicara tentang solusi kayak gini itu bukan tipe solusi yang beli satu langsung dipakai untuk semua pabrik kan, nggak gitu. Jadi nggak ada satu ukuran baju cocok untuk semua orang gitu. Jadi tergantung dari pabrik masing-masing ya, dari Bapak Ibu ya, mungkin kebutuhannya seperti apa, biggest pain-nya apa selama ini gitu. Nanti mention aja ke kami akan coba carikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi kami sendiri sebenarnya di Data Cakra itu solusinya bukan langsung jadi enggak, tapi kita udah punya modul-modul. Nah, modul-modul itu nanti kita yang arrange, sesuaikan dengan kebutuhan ini. Kalau pabrik ini kelihatannya butuh waste management, ya kita akan arrange-kan untuk waste management system gitu. Kalau kebutuhannya untuk fleet management, kita akan arrange-kan untuk fleet management. Jadi modulnya sudah ada, tapi harus dijahit dulu gitu, jadi satu gitu. Ya mungkin dari saya itu aja sih. Nanti kalau ada perlu apa-apa bisa langsung ke tim Cidoka ya. Kami akan help dari mereka. Oke, baik Pak Wirawan. Mungkin kita lanjut ke materi berikutnya ya, storytelling atau sedikit cerita atau pengalaman dari Bapak Rizky ya, selaku Project Manager ERP Order di salah satu perusahaan manufaktur juga. Oke, untuk itu kami persilakan Bapak Rizky. Halo, tes ya. Halo, suara saya sudah terdengar jelas? Iya, sudah. Oke. Oke. Baik, Bapak, Ibu sekalian, selamat siang. Mungkin saya langsung masuk saja ke materi ya. Saya sebagai user pengguna aplikasi ERP yang memang mengimplementasikan ERP pada perusahaan manufaktur. Apakah presentasi saya sudah terlihat, Bu? Sudah. Sudah.
Oke. Mungkin sekarang saya perkenalan dulu ya. Nama saya Rizky Ramadan, saya salah satu Head Departemen IT dari PT KCF Indonesia. Nah, PT KCF Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur. Khususnya dia memproduksi satu part otomotif yang diproduksi dengan cold forging atau penempaan dingin. Tuh. Nah, PT KCF ini berlokasi di kawasan industri KIC Karawang ya. Jadi memang KCF ini memiliki 30 lebih customer manufaktur industri, diantaranya produksi roda 4 dan roda 2. Nah, untuk kenapa sih KCF ini mau menggunakan ERP atau kenapa dia mengimplementasikan ERP? Jadi tujuan utamanya adalah yang sudah Bapak Ibu ketahui ya sebelumnya. Itu tujuan pertama adalah automation officer dan automation factory. Jadi untuk automation itu nanti dia mengarah kepada 4 poin. Yang pertama adalah poin improve akurasi dan productivity, di mana ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengotomisasikan proses bisnis dan menghilangkan proses pekerjaan yang berlebih, khususnya untuk mencapainya target dan meningkatkan produktivitas bekerja. Lalu poin kedua ini tujuan kami memakai ERP ini adalah untuk real time data dan information change. Jadi pertukaran informasi itu dapat dilakukan dengan cepat dan real time ya, pastinya berdasarkan data aktual. Apalagi perusahaan manufaktur ini memang kita sangat membutuhkan informasi yang aktual dan real time. Terus untuk poin ketiga itu adalah decision making ya. Nah, ini decision making ini adalah poin yang sangat penting sebenarnya untuk penggunaan ERP. Jadi yang tadinya manual itu kan membutuhkan waktu untuk proses pertukaran informasinya. Namun saat ini ketika memang sudah menggunakan satu platform ERP, kami merasakan bagaimana pertukaran informasi itu dilakukan dengan cara real time. Nah, ini menentukan rencana, tujuannya untuk menentukan rencana dan tindakan yang akan diambil ke depan. Karena memang manufaktur ini adalah perusahaan yang sangat mengutamakan planning dan aktual, mengambil data dan informasi dan menentukan tujuan ke depannya. Dan yang terakhir ini adalah reducing paper use. Jadi pastinya tujuan manufaktur ini adalah memakai konsep QCD atau Quality Control Delivery ya. Untuk penggunaan ERP ini kami juga merasakan bahwasanya sangat mengurangi penggunaan kertas. Jadi beberapa laporan itu yang memang dibuat secara manual dan di print out secara hard copy, itu sekarang kita bisa melihat laporan-laporan dengan cara soft copy ya atau digitalisasi. Lalu untuk selanjutnya itu, nah ini mungkin Kaizen result ya dari penggunaan ERP. Jadi salah satu poin sederhana dari penggunaan ERP ini adalah cost reduction dan production report. Nah ini memang terlihat sederhana, namun ketika kita implementasikan secara berkala, ternyata ini menjadi feedback untuk perusahaan dalam pengurangan biaya. Apalagi kita kan banyak sekali laporan yang memang harus di print out gitu kan. Habis itu kenapa sih kita pakai ERP tapi tidak ada laporan yang didigitalisasikan. Nah, ini adalah salah satu poin Kaizen yang dihasilkan dari penggunaan ERP ya. Itu cost reduction dan production report. Nah, ini kondisi sebelumnya adalah laporan produksi itu menggunakan 11 kertas per hari ditulis secara manual. Nah, ini satu laporan ini menggunakan satu kertas A4 dan plus tinta itu kalau dikalkulasi adalah 1.000 per kertasnya dikalikan 11. Nah, dari 11 laporan ini kalau misalkan kita kalikan selama 30 hari ini dia menghabiskan biaya sebesar 330.000. Nah, setelah kita mengimplementasikan digitalisasi, saat ini laporan produksi itu menggunakan satu kertas per hari dan report ini by system. Nah, satu laporan menggunakan 4 ini sudah diketahui adalah 1.000. Nah, saat ini satu hari hanya menggunakan satu report. Kalau dikalikan 30 hari itu hanya mengeluarkan biaya sebesar 30.000. Ya, mungkin ini adalah salah satu result Kaizen yang memang sudah terimplementasi di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan PT KCF Indonesia ya. Dan memang saya sendiri yang mengimplementasikan ini. PT KCF ini kan perusahaan Jepang, jadi perusahaan Jepang itu memang sangat mengutamakan sekali pengeluaran
dan memang sangat memperhatikan sekali tentang biaya, yaitu cost yang dikeluarkan. Nah, untuk platform yang PT KCF gunakan ini adalah platform Odoo ya. Kenapa kita pakai ERP Odoo? Karena memang ERP Odoo ini mempunyai tiga faktor yang bisa kami tentukan untuk menjadi platform yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah Odoo ini sangat user interface friendly. Nah, kenapa dia user interface friendly? Karena memang Odoo ini mudah digunakan ya, dan dapat juga diakses melalui desktop ataupun mobile. Nah, ini mungkin tadi sempat diberitahu ya oleh Pak Wirawan Wirato, bahwasanya bagaimana kalau misalkan kita bertemu dengan salah satu direktur perusahaan di suatu lift. Dan beliau menanyakan terkait bagaimana produktivitas pada mesin A. Nah, kita bisa langsung mengecek dalam perangkat mobile. Nah, memang Odoo ini mendukung untuk proses penggunaan mobilenya. Lalu faktor kedua adalah flexibility customize. Nah, kenapa flexibility customize? Memang Odoo ini bisa kita custom baik secara internal ataupun mungkin kalau misalkan memang tidak ada IT internal itu bisa kita menggunakan vendor. Nah, ini berfungsi ketika memang kedepannya kita akan mendevelop atau mengembangkan satu modul untuk produktivitas lainnya. Misalkan yang tadinya default itu bisa kita custom menjadi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan internalnya. Lalu faktor ketiga adalah sustainable to effectivity dan efisiensi manufaktur. Nah, ini dia mengintegrasikan baik seluruh operasional perusahaan ataupun penyedia pembayaran ataupun portal secara real time, sehingga beberapa departemen ini mudah untuk melakukan pengerjaan dan melakukan proses pertukaran informasi. Nah, ini mungkin satu informasi yang mungkin bisa digunakan untuk IT internal ya. Ini adalah proses kami dari awal sampai dengan implementasi ERP. Dari mulai vendor selection, vendor requirement checklist, lalu requirement development, development dan QA session, lalu ada lagi acceptance testing ya, itu dilakukan oleh internal. Lalu IT validation testing, dan terakhir adalah ERP implementation atau go live-nya secara aktual. Mungkin itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan terkait user telling penggunaan ERP pada perusahaan manufaktur. Waktu dan tempat mungkin saya kembalikan ke Mbak Nurul ya. Mbak Nurul, nanti kalau misalkan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan terkait implementasi ERP, itu bisa langsung ke Pak Wirawan Wiranto ataupun bisa juga dengan Pak Ajis ya sebagai Direktur Utama PT Jidoka. Mungkin itu ya Mbak Nurul yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas materi yang disampaikan ya, sedikit sharing dari bagaimana implementasi ya di perusahaan KCF. Oke, mungkin sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu ke Pak Rizky, mungkin dari Bapak atau Ibu. Pak Rizky boleh nanya ini Bu Nurul. Iya, silakan Bapak. Baik Pak Dik. Pak Rizky, terima kasih sharingnya terkait dengan implementasi sistem yang sekarang sudah digunakan dan punya manfaat tadi ya. Nah, dalam proses development dan implementasi ERP yang tadi disampaikan, ini mungkin barangkali perlu di-sharing juga terkait dengan isu-isu yang dihadapi atau kendala selama implementasi. Apa yang menjadi key issues dalam implementasi yang pernah dilakukan tadi itu. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih Pak Rizky. Baik Pak Abdi, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin isu-isu yang paling sering terjadi itu adalah failure development ya Pak. Karena failure development ini adalah salah satu faktor untuk menjadinya kegagalan dalam implementasi sistem Pak. Jadi
terkait proses yang tadi saya sharing itu ada namanya vendor selection. Nah, vendor selection ini juga kita harus tahu profil vendor itu seperti apa, siapa saja customer-nya, siapa saja usernya. Hal yang paling sering terjadi itu adalah itulah Pak, mungkin dari sisi development requirement. Jadi terkadang vendor ini ada satu case memang di mana si bisnis analis ini tidak paham terkait bisnis proses yang ada di manufaktur. Nah, itu salah satu poin yang harus diperhatikan dalam pemilihan vendor untuk implementasi ERP, Pak. Jadi pemahaman SOP atau bisnis proses terhadap industri khususnya manufaktur tadi itu menjadi kunci bagi implementer tadi itu ya Pak Rizky ya. Betul, Pak. Salah satu isu awal itu yang memang harus diperhatikan agar isu ini tidak terjadi ya itu, Pak. Karena memang sebelumnya kami juga pernah mengalami failure development, di mana failure development itu setelah kita analisa dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan oleh internal ya, resultnya adalah memang ketika kita coba analisa background dari bisnis analis pada vendor itu memang tidak memiliki pengetahuan untuk bisnis proses yang ada di manufaktur, Pak. Karena memang dari sisi implementasi ERP pada manufaktur ini dibutuhkan knowledge yang lebih, Pak, gitu. Kalau dari sisi developer seperti itu, tapi mungkin nggak ya kira-kira dari sisi user sendiri. Dalam hal ini gini, kadang-kadang tersampaikan pada waktu business requirement gathering. Pas setelah mau diimplementasi, oh ini ada yang kekurangan. Nah, ini pernah ngalamin gitu nggak? Pernah, Pak, pernah. Kalau begitu pernah, Pak. Itu tergantung kesepakatan sih, Pak. Dari internal mungkin kita langsung requirement secara general, Pak. Jadi misalkan kita akan custom modul manufaktur yang goals-nya adalah seperti ini gitu. Goals-nya adalah seperti ini. Jadi mungkin kita mengambil dari reportingnya, Pak. Outputnya seperti apa yang ingin kita capai. Jadi kalau misalkan outputnya apa yang ingin kita capai sudah dijelaskan kepada vendor, mau bagaimana bisnis prosesnya itu sudah tergantung dari sudah sepaket dengan apa yang kita requirement-kan, Pak. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tergantung pada goals-nya ya, Pak ya. Jadi supaya tidak tertinggal itu goals-nya seperti apa sih? Biasanya suka ada ini, Pak, suka ada pertanyaan, ini goals-nya seperti apa gitu kan. Oke, mungkin Pak Abdi cukup menjawab Pak dari Pak Rizky ini. Udah cukup. Itu ada Pak Husni itu. Iya, oke. Kalau gitu kita lanjutin ke Pak Husni ya. Silakan Pak Husni. Terima kasih. Selamat siang dan salam kenal ke Pak Rizky. Ya, baik Pak Husni. Ya. Salam kenal dari saya Husni. Cukup menarik penjelasan tentang implementasi ERP ya di tempat Bapak. Mungkin beberapa pertanyaan nggak banyak-banyak lah. Pertama, kiat Bapak memilih vendor ERP seperti apa dan proses bisa yakin dengan manajemen tentang pemilihan vendor itu apa saja requirement-nya. Dan karena biasanya memang untuk perusahaan Jepang itu sangat tricky ya di budgeting dan ya terutama pengambilan keputusan gitu. Betul, Pak. Kemudian dari ERP yang di tempat Pak Rizky pakai, kebetulan itu memutuskan untuk memilih Odoo itu beberapa memang tadi sudah disampaikan ya. Kalau boleh di-compare dengan brand ERP yang lain gitu. Contoh kalau kita mau sebut ngomong ya, yang terkenal itu SAP gitu. Apa yang benar-benar menjadi nilai plus sehingga Odoo itu bisa menjadi suatu pilihan yang tepat di perusahaan Bapak. Kemudian sedikit, ini terakhir lah, 3 aja.
sedikit tentang ERP yang sudah terimplementasi di tempat Bapak gitu Pak. Manufaktur itu ya berkaitan dengan planning, dan di situ apakah sangat-sangat dibutuhkan sekali production schedule di tempat Bapak. Dan selama menggunakan Odoo ini, apakah memang sudah terakomodir dengan baik, sehingga itu memang juga berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 saya itu, sehingga bisa mengeliminir software-software ERP lain gitu, atas dari terakomodirnya planning di tempat Bapak. Itu aja sih. Terima kasih atas waktunya. Baik, Pak Husni, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan dari Pak Husni. Mungkin yang pertama tadi adalah, maaf tadi pertanyaan apa ya Pak yang pertama ya Pak? Untuk yang pertama ini berkaitan memang pengambilan keputusan pemilihan vendor ERP ya, terutama iya, kan iya. manajemen perusahaan Jepang itu ya cukup ketat lah gitu ya. Oke Pak, untuk pemilihan vendor sendiri itu prosesnya memang sangat panjang ya Pak. Jadi untuk pemilihan vendor itu yang pertama ada poin yang dimana poin tersebut adalah komparasi dari vendor ini dengan vendor yang lain gitu Pak. Jadi kita lihat background dari vendor tersebut, apakah vendor tersebut memiliki kapasitas-kapasitas yang memang sesuai dengan requirement kita. Apalagi terkait manufaktur ini kan dia produktivitasnya itu 1 kali 24 jam ya Pak. Memang ada juga memang perusahaan yang hanya berjalan 2 shift, 3 shift. Jadi itu juga berpengaruh terhadap efektivitas internal kita Pak. Untuk misalkan dari sisi servernya kelengkapannya seperti apa, dan memang ketika kita memilih satu vendor itu kan pastinya dalam IT konsultan itu memiliki tim, diantaranya ada project manager, business analyst, lalu developer. Nah ini kita harus minta backgroundnya seperti apa. Apakah ada sertifikasi yang memang mendukung untuk development ERP pada perusahaan manufaktur Pak. Misalkan pada business analyst ini apakah memang dia memiliki pengalaman minimal pada proses manufaktur, atau pengalaman minimal saat mendevelopment user yang memang bergerak pada bidang manufaktur. Seperti itu Pak. Untuk pemilihan vendornya memang ada beberapa check sheet yang harus dilengkapi Pak pada pemilihan vendor ini gitu. Yang pertama mungkin satu itu komparasi juga Pak, komparasi yang memang terkait cost ya, planning cost ini memang sangat keren sekali pada cost memang perusahaan Jepang Pak. Lalu yang kedua mungkin pertanyaan adalah ini ya Pak ya, kenapa saya memilih ERP Odoo dengan ERP lainnya? Yaitu memang komparasinya juga termasuk pada platformnya Pak. Jadi memang yang diketahui dari sisi umum itu SAP ini menurut saya ini hanya berbasis teks Pak, lebih banyak berbasis teks. Nah, karena kita membutuhkan digitalisasi yang memang bisa memvisualkan salah satu proses manufaktur, itu memang kita melihat dari Odoo Pak, melihat ke Odoo-nya Pak. Ini kalau kita lihat memang digitalisasinya sangat bagus ya Pak. Dan juga Odoo ini memang modul-modulnya itu sangat lengkap Pak. Begitu. Salah satunya memang Odoo ini juga terdapat 2 pilihan. Dua pilihan ini diantarain ada Odoo yang open source dan juga ada Odoo yang enterprise Pak. Nah memang kenapa kita memilih Odoo, salah satunya mungkin low budget, tapi dia sangat memfasilitasi kebutuhan pada proses manufaktur Pak. Begitu Pak Husni, mungkin yang bisa saya jawab seperti itu Pak Husni. Ya, untuk yang ketiga terkait dengan planning production di tempat Bapak ya, sejauh mana Odoo itu mengakomodir gitu Pak?
Nah, baik Pak, untuk planning production ya Pak, mungkin saya bisa share salah satu dashboard yang memang sudah mengakomodir kebutuhan dari manufaktur Pak. Sudah masuk ya Pak? Ya, Sudah. sudah. Nah, baik, ini adalah salah satu dashboard ya Pak ya, dengan tampilan dengan apa namanya kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing PIC Pak, dari mulai production, lalu marketing, lalu PPIC, lalu QC, dan juga purchasing Pak. Nah ini untuk apa namanya grafik dashboard yang memang sudah mengakomodir kebutuhan dari produksi Pak. Ini adalah mungkin kalau bisa lihat ini adalah salah satu grafik yang memang menggunakan juga development terkait IoT ya Pak ya. Ini adalah salah satu dashboard yang memang terhubung langsung dengan mesinnya Pak. Jadi mesin apa yang sedang jalan, berapa kuantiti yang sudah dihasilkan, dan juga planningnya juga sudah tercapai atau belum gitu Pak. Nah, ini biasanya kita lihat dari sini Pak. Untuk plan productionnya, apakah dia done, statusnya seperti apa, delay gitu Pak. Ini adalah planning production yang memang diimplementasikan pada ERP Udo Pak. Nah, kurang lebih seperti ini Pak. Kalau menurut saya saat ini sudah tanpa kita stop untuk pengembangan ke depan Pak. Memang saat ini kita masih dalam pengembangan lebih lanjut ya Pak terkait IoT sih. Sebenarnya perusahaan kami ini sudah tertarik dengan konsep IoT gitu Pak. Gitu. Apalagi yang automation ini memang lebih banyak pada konsep IoT Pak Husni, begitu Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Husni. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Raja. Ya, terima Baik kasih Pak Mbak. Raja. Halo, Pak Rizky, salam kenal. Ya, jadi saya mau tanya Pak, ini Ya. tadi yang Bapak sharing, kebetulan kita juga saat ini lagi menggunakan Odoo juga. Nah, mungkin bisa di-sharing juga Pak, kira-kira untuk pengguna aplikasi Odoo di perusahaan Bapak ada berapa banyak ya? Kemudian kedua juga, ini untuk proses implementasinya apakah memang dari vendor, tadi vendor implementasi ke end user, atau tetap dari tim IT internal yang ke user untuk mungkin dari trainingnya dan sebagainya. Kemudian berapa lama Pak untuk proses implementasi ini sampai betul-betul user itu bisa menggunakan dari semua departemen gitu. Sama terakhir sih Pak, server yang dipakai itu yang tipenya yang SaaS, O2SH atau on-premise Pak? Itu aja sih. Terima kasih. Baik Pak Raja, terima kasih Pak. Salam kenal juga Pak. Jadi untuk Pak Raja juga sedang implementasi ERP ya pada perusahaannya dengan menggunakan platform Odoo juga ya Pak? Betul Pak. Nah, baik Pak. Untuk user di internal kami itu saat ini kalau dihitung total itu terdapat 60 user Pak. Namun memang 40 user ini menggunakan satu ID ya Pak ya. Satu ID, memang ID ini bukan ID ID IoT-nya Pak untuk terkait machine learning-nya. Jadi yang tadi terkait berapa kuantitinya itu tetap menggunakan satu ID pada Odoo-nya Pak. Nah, untuk terkait pertanyaan kedua itu tadi ini ya Pak, implementasi Odoo-nya itu menggunakan vendor atau internal Pak. Nah memang KCF itu sebelumnya menggunakan vendor ya Pak ya. Vendor ya, kita hanya bertahan 1 tahun gitu Pak. Sebelumnya memang belum ada saya Pak di perusahaan KCF ini Pak. Jadi ketika memang saya join, kebetulan saya juga saat ini menguasai bahasa Jepang, saya mencoba diskusi dengan ini Pak, berdiskusi dengan Sachonya langsung.
memberikan satu improve tentang bagaimana kalau kita implementasi ERP ini secara internal dan personal. Nah, memang dari presiden direkturnya sendiri ini setuju dengan proses tersebut, Pak. Jadi untuk implementasi ERP-nya ini kita memang saat ini sudah internal. Sebelumnya memang menggunakan vendor. Nah, memang untuk tim IT internal ini saat ini hanya ada 3, Pak. Tapi itu terkait infrastruktur dan UDU ERP-nya aja untuk developer yang memang bergerak pada bahasa pemrograman Python, Pak. Jadi untuk pertanyaan terakhir, servernya ini kita masih menggunakan server dari luar, Pak, on-premise, Pak. Oke, Pak. Berarti pakai servernya maksudnya server dari Odoo-nya, Pak, Odoo online-nya, atau memang pakai, kan kalau nggak salah Odoo itu ada Odoo SH ya, servernya Iya, Odoo betul, sendiri. betul. Itu pakai Kami itu tidak atau bukan? pakai UDSA sih, Pak. Pak Raja sendiri pakai UDSA ya, Pak? Belum, kita masih pakai Odoo online-nya sih, Pak, SaaS-nya. Yang masih, Oh, ya masih Odoo online-nya. Berarti kalau Bapak tuh server sendiri atau gimana jatuhnya, Pak? kami masih menggunakan kontrak server, Pak, pada Oh, penyedia server. oh, maksudnya bukan dari Odoo-nya ya? Bukan SH, Pak, Oh, bukan SH. oh, oke. Heeh. Oke, oke. Terus Pak, berapa lama Pak tadi yang butuh Oh, kalau implementasi? implementasi UDU ini sekitar 2 tahun ya, Pak, ya. Karena memang yang paling lama itu prosesnya adalah saat sosialisasi atau training kepada PIC-PIC terkaitnya, Pak. Jadi sebelum kita trainingkan materi pada UDU atau bisnis proses pada UDU itu kita biasanya trainingkan dulu satu IT kepada ininya, Pak, kepada IT konsultan yang memang bergerak pada bidang UDU ya, Pak, ya, fungsional UDU. Biasanya kami trainingkan dulu IT internal kami di luar sampai dia memang menguasai dari sisi fungsional, baru nanti kita akan trainingkan ke internal, Pak. Seperti itu, Pak. Oke Pak, sama terakhir sih Pak, kalau ada permintaan ini nggak Pak, kayak request terkait custom report dan sebagainya dari user, untuk custom reportnya itu sendiri, kalau misalkan ada permintaan, tim Bapak yang handle atau lempar lagi tuh ke Odoo untuk buatin customnya? Karena setahu saya ada beberapa report, terutama di accounting ya, yang nggak bisa di custom tuh Pak. Nah itu gimana Pak? Nah, untuk custom itu kita masih internal juga, Pak. Mungkin bisa Pak, bisa diberikan isu saat ini report accounting apa yang memang tidak bisa ini, Pak, di development, Pak. Soalnya saat ini kami memang terakhir itu ada development terkait reporting accounting, Pak. Oh ya, Tapi memang jadi semuanya ke cover, Pak. kalau secara default ya Pak, cuman kan ada report kayak kalau di Odoo itu kan ada report accounting ya, yang di bagian menu reportnya itu. Nah itu kan kita nggak bisa custom kayak fieldnya ditambahin ini, ditambahin itu, kecuali kalau kita masukin ke spreadsheetnya itu baru bisa. Nah kalau kayak gitu gimana Pak? Maksudnya dimasukkan ke spreadsheet, Pak. Seperti apa, Pak? Ini tampilan pada interface UDU-nya, Pak. Iya. Oh Bapak pakai Odoo berapa Pak? Saya UDU 16, Pak, versi 16. Odoo 16, harusnya sih sama ya. Maksudnya ini Pak, di Odoo, di accounting kan ada menu report ya Pak. Betul, betul, betul. Nah, itu kan misalkan ada aging-nya, AP aging misalkan, untuk AP aging. Nah, kadang kan si end user dari finance itu minta, bisa nggak ditambahin kolom tambahan, misalkan kaitin sama PO-nya dari si vendor misalkan, purchase ordernya vendor, atau mungkin bisa nggak dikaitin dengan delivery ordernya dari vendor gitu. Nah itu kan fieldnya nggak bisa ditambahin tuh sendiri Pak. Kalau kayak gitu customnya gimana Pak? Delivery dari vendor, Pak. Iya maksudnya kayak surat jalan dari vendor bisa nggak ditampilin di situ. Contoh sih Pak, kayak field kita nambahin field baru di reporting itu. Nah itu kan nggak bisa ke handle di Odoo ya. Kalau kayak gitu gimana Pak? Di develop sendiri kah? Saat ini belum ada requirement seperti itu sih, Pak. Tapi mungkin menarik juga kalau misalkan itu diimplementasikan di kami.
Ini pertukaran informasi dari vendor itu kami menggunakan satu portal Pak, kayak delivery receipt-nya juga memang dari portal yang kami sediakan Pak, seperti itu. Kalau untuk reporting accounting saat ini yang memang sudah diimplementasikan itu terkait bank book, bank cash memang Pak. Lalu akun-akun payment itu sudah diimplementasikan Pak. Namun ketika tadi Pak Raja bilang ada requirement seperti itu belum ada sih Pak saat ini Pak. Tapi Oh, harusnya bisa Pak kalau untuk penambahan field Pak. iya. Kalau nambah field biasanya kalau nambah field di interface bisa tuh Pak ya. Kadang kita pakai Mm-mm. Audio Studio atau mungkin Izin bantu jawab. Ya. Ya, sorry Pak Riki dan Pak Raja. Ini cukup menarik ya terkait report di Odo. Dan saya juga tadi cukup tertarik dengan proses implementasi di Pak Rizky nih. Ada sedikit pertanyaan lagi nanti Pak Rizky. Baik Tapi Pak, boleh sebelumnya Pak. ke Pak Raja dulu ya. Boleh Pak. Sejauh yang saya kenal Odo, saya beberapa software ERP pernah saya pelajari. Bahkan sebelum saya kenal Odo, saya pernah kenal dulu dari Adembier ya. Adembier kemudian ada turunannya Idembier. Kemudian ada versi web base-nya dia yang dikembangkan dari perusahaan India itu Vienna. Nah, Vienna itu sudah mirip Odo itu web base. Hanya memang base bahasanya beda ya. Kalau Odo itu Python, Vienna itu masih pakai ASP dari Microsoft ya. Nah, terkait custom yang tadi disampaikan Pak Raja, di sini info yang saya tangkap tadi Pak Raja ya, kalau nggak salah Pak Raja itu pakai SAS-nya Odo ya Pak ya. Betul Pak. Nah, SAS-nya Odo itu berarti Bapak hosting di Odonya langsung. Nah, hosting di Odonya langsung. Sepanjang yang saya tahu, hosting di Odonya langsung, Bapak itu bisa customize ke source di Odonya itu Bapak harus berlangganan ke ini ya, ke workernya ya, SH workernya. Jadi nanti ada akses GitHub yang kita bisa untuk inisiasi extend modul-modul yang akan kita custom. Sebenarnya kalau pertanyaan Bapak itu yang terkait dengan aging, Bapak mau custom itu ya, Odo setahu saya itu sangat fleksibel Pak. Sangat fleksibel, bisa memungkinkan gitu. Hanya saja kalau Bapak berlangganan SAS-nya tanpa SH, setahu saya Bapak nanti akan kesulitan custom karena nggak ada akses ke source code di SAS-nya. Yang sepanjang saya tahu seperti itu Pak. Makanya kalau Bapak mungkin kesulitan untuk custom, mungkin bisa dicek dulu dari SH worker-nya ya. Nah, kemudian ini saya ke Pak Rizky ya. Tadi Ya. cukup menariknya begini, bahwa implementasi di tempat Bapak, tim IT Bapak mungkin ada training ke vendor luar tentang fungsional ERP, kemudian baru itu ibaratnya mungkin tim IT Bapak katakanlah key user ya, key usernya baru Bapak trainingkan ke end user di tempat Bapak gitu kan. Kemungkinan Betul Pak. begitu ya Pak ya? Betul Pak. Nah, pertanyaannya adalah begini Pak, sebenarnya bukan cuma Odo ya, software ERP lain pun jika diimplementasikan secara mandiri seperti itu Pak ya. Jadi di sini jaminan untuk itu keabsahan atau kevalidasiannya tentang bisnis prosesnya itu sudah sesuai dengan, terutama nanti kalau kita sambungnya ke kaidah akuntansi di Indonesia gitu, itu berpatokan dari mana kalau kita implementasikan internal gitu. Sedangkan di sini kalau kita misal pakai vendor implementasi, para vendor itu kan ada tim akuntingnya. Jadi ketika bisnis prosesnya mereka analisa, itu akan disesuaikan dengan kaidah akuntansi di Indonesia, dan disitulah Odonya baru akan disesuaikan dengan kebutuhan di sisi end user gitu, atau di tempat Bapak, misal seperti itu. Nah, makanya di situ pertanyaan saya itu Pak, kaidah-kaidah atau yang mungkin jadi dasar-dasarnya nanti, bahwa
Odo yang Bapak implementasikan itu ketika nanti kita ibaratnya kita sambungkan dengan kaidah akuntansi secara bisnis proses di Indonesia, hukum akuntansi di Indonesianya itu berpatokan dari mana gitu. Itu aja sih. Kepada Pak Raja semoga membantu tadi jawaban saya Pak ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak sharingnya. Baik, baik Pak Husni, terima kasih Pak. Jadi begitu Pak Raja mungkin yang disampaikan untuk sampai saat ini belum ada customize yang memang tidak bisa dilakukan di Udu Pak. Jadi poin-poinnya adalah itu. Jadi untuk Pak Husni kaidah-kaidah dan memang kiblatnya kami mendevelopment itu juga dari implementer atau IT konsultan Pak. Nah, memang banyak juga dari kita yang memang ditrainingkan terkait SIA ataupun implementasi Udu seperti apa. Memang kan beberapa IT konsultan juga membuka untuk fungsional Udu. Biasanya ada juga Udu fungsional yang memang fokus pada satu modul Pak. Nah dari situlah nanti materi apa yang didapat dari training itu akan coba kita implementasikan Pak dengan manufaktur proses di internal begitu Pak. Kalau untuk saat ini sih seperti itu ya Pak ya. Jadi tetap juga kita menggunakan IT konsultan sebagai konsultan kami untuk develop internal Pak. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Berarti mungkin sedikit ini penutup saya, berarti kemungkinan kalau dari tim internal Bapak, jika data yang dari tim Bapak implementasikan itu ketika disajikan sebagai data yang digunakan mungkin nanti secara kerucutnya sebagai data audit, mungkin di tempat Bapak juga sudah siap gitu ya Pak ya? Sudah siap Pak. Kalau untuk Pak. audit tersebut kita memang ada konsultan sendiri ya Pak untuk audit accounting ya Pak ya. Jadi sebelum implementasi itu memang dari sisi accounting kami juga mempunyai salah satu konsultan accounting Pak. Gitu. Jadi requirement-nya tidak berdasarkan accounting internal saja, tapi memang ada auditor accounting itu Pak. Dari kami yang memang bekerja sama begitu Pak. Ya, oke Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Husni. Baik, Mbak Nurul, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, boleh saya kembalikan ke Mbak Nurul. Oke, mohon maaf, sepertinya Pak Debi ya. Oh, Pak Debi ya. Selamat siang Mas Rizky. Ya, selamat siang Pak Debi. Saya cukup tertarik tadi ya. Kebetulan di sini saya megang Invas dan kita juga pakai Odoo juga sih meskipun Odoo lama, dari versi-versi lama ya kita. Mungkin masih agak nyambung sama yang data cata tadi ya. Selama ini kita kesulitan itu Mas untuk integrasi dengan peralatan hardware di luar sistem ya. Kita kan di sini pakai cloud ya. Untuk pakai cloud kan kita harus punya IP public tuh biasanya. Ya, ya. Kalau dari KCF ya Mas tadi. Betul KCF. Itu pakai IP public atau mungkin bisa diakali ya. Untuk IP public sendiri kan agak mahal ya. Terus juga kita istilahnya tempat kita jadi open ke publik ya nanti. Apakah bisa diakali dengan VPN atau gimana Mas kalau di sana yang untuk integrasi dengan printer atau alat-alat tadi? Oh, ini integrasi untuk implementasi IoT atau bagaimana Pak? Integrasi ke sistem Odoo-nya Mas. Dari hardware yang? Semacam printer atau fingerprint mungkin Mas. Oh, kalau fingerprint ini mengarah ke high risk ya Pak. Nah, untuk implementasi seperti ini Pak, hardware ini sepertinya dari internal kami pun belum sampai ke situ ya Pak. Jadi kalau memang ada pertanyaan terkait implementasi hardware, itu bisa didiskusikan dengan Pak Wirawan atau mungkin dengan Pak Ajis ya Pak ya, terkait implementasi dari hardware ke software Udu ya Pak ya. Mungkin itu sih Pak. Kalau misalkan dari kami itu hanya sebatas user internalnya aja Pak, end usernya saja Pak.
gitu. End user yang memang saat ini sudah implementasi sendiri gitu Pak. Namun tidak terlepas juga berkaitan dengan IT konsultan. Biasanya kami hanya mengikuti training-training gitu kan, atau mungkin training in-house gitu Pak, sebelum kami melakukan development secara internal. Seperti itu sih Pak Debi. Kalau untuk printer tadi berarti hanya hitungan kasar aja Mas, nggak nyambung sama perangkatnya. Maksudnya gimana Pak? Tadi kan ada perhitungan untuk cetak 1 lembar, ada angkanya kayak gitu ya Mas ya. Itu Oh, pakai rumusan atau langsung nyambung dengan printer? ini Pak, reporting Pak. Maksudnya reporting ini tadinya layoutnya itu Pak, layoutnya tadinya 11 report Pak, 11 kertas. Ini saat ini menggunakan Oh satu iya, iya. kertas. Memang di mana di digitalisasi ternyata bisa menggunakan satu lembar saja Pak untuk reportingnya. Seperti itu, bukan bukan terintegrasi dengan printer Pak. Oh, oh iya maaf maaf. Iya Kirain Pak. tadi dengan printer. Oke Jadi Mas, untuk terima kasih. kebutuhan datanya itu memang sudah dikomplekskan dalam satu table pada satu lembar kertas Pak. Seperti itu Pak, bukan terhubung dengan printer sih Pak. Reporting masih bawaan Odoo semua ya berarti itu. Oh, sudah custom Pak rata-rata Pak, dari mulai purchase, billing, invoicing, payment voucher, manufacture report itu udah custom Pak rata-rata Pak. Masih pakai keywordnya atau udah pakai sejenis Jasper kayak gitu? Masih pakai keyword Pak. Oh iya. Oke Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Selamat siang. Sama-sama, terima kasih juga Pak Dedi. Mungkin dari saya kalau misalkan ada pertanyaan terkait ERP, implementasi ERP secara mendalam, itu bisa ditanyakan langsung ya Pak ke IT konsultannya. Namun dari saya hanya memberikan ya Pak, memberikan informasi untuk aware kita saat ingin pemilihan vendor Pak untuk implementasi, baik implementasi ERP secara software ataupun secara hardware untuk integrasi IoT-nya Pak. Seperti itu Pak. Jadi saat ini memang kami sudah mengalami banyak step Pak, dari mulai gagal sampai dengan berhasil saat ini Pak. Untuk saat ini memang kita sudah di dalam kondisi stabil Pak penggunaan ERP untuk dari semua departemen. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Rizky. Mungkin itu terkait ya sharing dari Pak Rizky juga. Mungkin nanti kalau memang ada sharing-sharing ya bisa juga ke Pak Rizky nih sharing gimana implementasi di perusahaan sekarang seperti itu. Jika ingin lebih lanjut untuk diskusinya ya Pak ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ya ke sesi kuis yang akan disampaikan oleh Bapak Wirawan. Mungkin nanti ada 3 pertanyaan dan untuk 3 orang yang menjawab juga. Mungkin untuk itu bisa langsung saja Pak Wirawan untuk mempersingkat waktu. Mohon maaf Pak. Izin Pak langsung. Oke, bisa kedengarannya. Oke, Apa bisa. ya? Mungkin untuk pertama kali dari yang awal dulu, apa 3 aspek yang disasar untuk improvement dari solusi-solusi industri 4.0 milik Data Cakra? 3 aspek apa saja itu? Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung menjawab ini untuk satu pertanyaan ini untuk satu orang ya. Iya. Bisa langsung saja mungkin dijawab. Apa 3 aspek yang ingin diimprove melalui solusi industri 4.0 di Data Cakra? Oke, Pak. Dibantu jawab oleh Pak Cevi Gunevi di Belum Pak, bukan. 3 aspek artinya tiga apa ya? 3 parameter, 3 hal, 3
3 hal yang ingin diimprove. Ya, kalau nggak salah tadi di presentasi halaman kedua ya. Belum juga. Kalau nggak salah manufaktur, mining, sama militari ya. Bukan, Pak. Itu sektornya. Ini lebih ke arah aspek apa saja sih yang ingin kita perbaiki dari klien dengan solusi industri 4.0. Ya, mungkin diingat-ingat aja apa yang dimaksud oleh Pak Wirawan tadi. Ya, itu Pak Syaifuddin hampir benar. Satu ya. Tapi ada 2 lagi tadi. Oke. Iya, efisiensi. Efisiensi yang nomor 2. Yang nomor 1 dan nomor 3 apa tadi? Availability, betul nggak? Bukan, Pak. Itu OII, Pak. Oh iya ya. Produktif. Iya, itu dari Pak Husni, betul itu. Visibility, efisiensi, dan productivity. Ya. Jadi memang 3 hal itu yang kita sasar. Biasanya kalau dari pabrik ya, mereka membidiknya memang di efisiensi dulu, kemudian productivity. Tapi kadang suka terlupa itu visibility ya di awal, bahwa sebelum efisiensi dan productivity itu harus ada visibility dulu gitu. Oke. Ya itu mungkin, aku nanya lagi atau gimana? Masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Oh, 2 lagi. Apa ya? Apa penemuan yang menandai revolusi industri 1.0? Sinuap ya. Iya itu ada yang chat tapi Pak Proton duluan sepertinya ya. oke, iya. Oke. Boleh satu lagi, Pak? Satu lagi apa ya? Apa nama solusi AI berbasis LLM yang ada dari Microsoft yang kami integrasikan di sistem RapidSense? Copilot. Iya, Pak Abdi itu betul. Oh ya, ini dari Proton juga sama. Ya, satu-satu aja gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Barengan sama Pak Proton. Oke, Bapak Wirawan, terima kasih Pak untuk kuisnya. Terima kasih juga nih untuk peserta semuanya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu atau yang ingin ditanyakan dulu kepada pemateri
kita hari ini. Mungkin gini, mungkin Pak Wirawan bisa kasih insight lagi terkait dengan integrasi AI ke solusi industri 4.0 tadi itu, Pak. Oke. Kalau untuk integrasi AI yang kami ada itu ada dua, Pak. Yang pertama untuk insight ya. Insight itu biasa kita gunakan clustering, regression, dan seterusnya. Itu untuk identifikasi pattern. Sedangkan integrasi yang kedua itu LLM. Jadi LLM itu kayak ChatGPT gitu. Nah, untuk yang ChatGPT ini memang by default integrasinya kita pakai punyanya Microsoft ya, tapi beberapa company maunya on-premise, kami juga bisa deploykan di on-premise, itu pakai Llama, sistemnya Llama 3.1 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Ada bagian tertentu yang mau dieksplor? Berarti kalau Llama kan dia open source gitu Pak ya? Iya betul, tapi on-premise. Yang on-premise ya nanti. Jadi nanti Ya. berarti datasetnya nanti di training oleh tim Data Cakra gitu ya? Iya betul. Itu nanti ada servisnya sendiri gitu Pak. Oh, oke. Makasih Pak Wirawan. Iya, siap. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk Pak Wirawan atau Pak Rizky? Boleh tambah lagi terkait dengan rapid sense Pak Wirawan? Iya Pak. Yang dipakai oleh Data Cakra memang rapid sense ya sistemnya ya, platform. Ya, betul. Rapid Sense itu kita bikin sendiri sih sebenarnya Pak. Itu produk memang dari kami sendiri. Karena kebetulan awalnya kami sempat beberapa kali implementasi buat perusahaan FMCG dan perusahaan tambang besar gitu, dan solusi itu akhirnya kami gabungin jadi satu gitu. Oke, Pak Abdi, cukup menjawab? Udah, thank you. Oke, kalau gitu. Mungkin dari Pak Wirawan atau Pak Rizky atau Pak Ajis ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita tutup untuk webinar hari ini? Okay. Dari saya cukup, Mbak Nurul. Oke, Pak Wirawan? Dari saya cukup juga. Oke. Kalau begitu, untuk yang terakhir ya, kami mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada narasumber, kemudian peserta yang sudah turut hadir ya untuk webinar hari ini. Saya sebagai perwakilan dari penyelenggara webinar hari ini, ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam acara hari ini. Untuk selanjutnya akan kami informasikan melalui grup atau melalui WhatsApp pribadi ya, untuk yang menanya tadi dan menjawab tadi. Untuk itu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih juga semuanya.